Hai, balik lagi sama gua Cindikia. Welcome to BSKS, bukan sistem kebut semalam, series ngejar UAS bulan ini. Oke, jadi ini adalah metode selanjutnya yang udah gue janjiin, yaitu Modified Distribution. Salah satu metode untuk mencari solusi optimal. Dalam metode ini, suatu nilai UI dirancang untuk setiap baris ke I, dan suatu nilai VJ itu untuk kolom ke J pada tabel transportasi. Untuk setiap basis itu apa? Yaitu basis adalah kotak-kotak yang udah keisi nilainya gitu. XIJ-nya itu mengikuti hubungan sebagai berikut. Jadi rumusnya CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Di mana CIJ sendiri adalah biaya transport per unit. Oke, untuk langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut. Pertama, kalian harus tentuin UI dan VJ-nya dengan menggunakan rumus CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Oke, ada satu ketentuan, ya di mana U1 itu selalu bernilai 0. Kemudian setelah itu kalian silahkan cari perubahan biaya untuk setiap variabel non-basis. Non-basis itu adalah kotak-kotak yang belum keisi. Dengan rumus CIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ. Nah, jika terdapat CIJ negatif, maka ini disebut dengan solusi yang belum optimal. Sama kayak yang di stepping stone yang kita pelajari kemarin. Jadi selama masih ada nilai negatif, berarti proses masih akan terus berlanjut. Pilih variabel dengan CIJ negatif terbesar sebagai entering variabel. Ini seandainya ada dua nilai negatif sama, masih sama dengan stepping stone kemarin aturannya. Kemudian ketika masih ada negatif, kita akan mengalokasikan barang ke entering variabel XIJ sesuai dengan proses stepping stone. Jadi secara nggak langsung di metode modi ini kita gunain juga metode stepping stone. Jadi kalian nggak boleh lupa sama metode yang kemarin. Kita langsung aja ke case soalnya. Sebuah perusahaan retail memiliki gudang di beberapa kota yaitu Jakarta, Medan, dan Semarang. Dan selanjutnya 3 gudang tersebut memenuhi kebutuhan di Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Sementara itu gudang-gudang tersebut mampu memasok sebanyak 120 unit di Jakarta, Medan 80, Semarang 80. Dan permintaannya itu ada sebanyak 150 di Surabaya, 70 di Balikpapan, dan 60 di Makassar. Ini soal yang kemarin jadi masih sama persis, kita cuman gunain metode modi untuk mencari solusi optimalnya. Oke, langsung aja kita review sedikit tentang metode stepping stone itu gimana. Jadi kemarin kita udah gunain metode NVC ya untuk nyari solusi awalnya. Nah, di kali ini kita tetap pakai gunain NVC buat di modi. Tapi kita review sedikit tentang stepping stone. Jadi stepping stone kemarin itu kita menghitung kotak-kotak yang belum ada nilainya. Jadi kalau yang ini kan udah ada nilainya. Itu dalam bahasa riset operasinya disebut dengan basis kalau yang udah ada isi. Jadi yang belum ada isi disebut non-basis. Jadi kalau di stepping stone kita menghitung di non-basis. Kalau di modi kita hitung keduanya. Nah, jadi kalau yang di stepping stone caranya dari kotak yang kosong itu selalu tandanya dimulai dengan tanda plus. Kemudian kita cari di mana tempat kita bisa melompat. Tempat kita bisa melompat itu adalah batu. Batu itu adalah kotak-kotak yang sudah berisi nilai. Dan yang belum berisi itu kita anggap air. Nah, jadi kita melompatnya ke tempat yang bisa ada nilainya. Jadi ini bisa kita lompat ke bawah. Terus kita lompat ke samping. Terus kita lompat ke atas dan balik lagi ke sini. Kenapa nggak ke bawah sini? Karena kita mencari jalur terdekat. Jalur yang paling optimal. Makanya kita nggak lompat ke bawah lagi. Karena itu ngejauhin juga kan. Oke. Terus kita hitung kalau di metode stepping stone kemarin rumusnya tinggal lihat tandanya aja. Jadi kalau ini plus 5 dikurang 10 ditambah 15 dikurang 8. Dapatlah hasil 2. Ini untuk metode di stepping stone. Tapi di modi ini nanti rumusnya agak berbeda tapi konsepnya masih sama. Oke, kita langsung mulai aja buat metode modi. Hal yang pertama kalian lakuin seperti di step tadi, kita bakal cari nilai UI dan VJ dengan rumus. Dengan rumus yaitu CIJ ditambah UI ditambah VJ. Dengan catatan U1 itu selalu bernilai 0. Nah, untuk mencari-cari nilai ini, kita mulai dengan hitung variabel basis. Jadi, ini kita punya berapa variabel basis? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi variabel basis itu adalah kotak yang sudah terisi ya. Nah, dengan rumus ini, kita mulai dari kotak yang baris pertama kolom pertama ini. Jadi kita masukin aja rumusnya CIJ
C baris pertama kolom pertama. Untuk U ke I-nya kan tadi 1 baris pertama, berarti U-nya 1, terus V-nya itu ngikutin kolomnya berarti V juga 1. Jadi kita langsung masukin aja nilai-nilai yang udah kita ketahuin. C11 kita udah tahu nih, cost-nya itu bernilai 8 pada baris pertama kolom pertama. Kemudian untuk U-nya karena U1 itu selalu bernilai 0, jadi dia masukin 0. Nah, V1 kita udah tahu belum? Belum. Ya, berarti ini yang kita cari. Tinggal kalian hitung aja pakai matematika biasa, pindah ruas, dapatlah hasil 8. Oke. Udah dapat V1, kalian bisa tuliskan di kotak gini. V1 sama dengan 8. Jadi anggap aja ini belum dapat sebenarnya nilainya, itu dicari dari proses ini. Jadi kalau kalian udah dapat, kalian tulis aja di sini. Jadi V1 sama dengan 8. Setelah itu kalian bisa lanjut ke kotak yang basis kedua. Pada baris kedua kolom pertama. Rumusnya masih sama. CIJ, C baris kedua kolom pertama. Untuk UI, U baris kedua ditambah V1, V di kolom pertama, VJ. Oke. C21 udah tahu belum? Udah tahu dong, cosnya 15. Kemudian U2 kita udah tahu belum? U2 kita belum tahu. Yang kita udah tahu ini tuh V1, U1 sama V1 sama U1 yang kita udah dapat tadi. Berarti U2-nya yang kita cari. V1-nya udah dapat 8. Tinggal kalian inputin aja yang udah kalian dapat tadi, 8. Oke, pindah ruas, 15 kurang 8 itu dapat hasil 7. 7 ini kalian salin. Begitu juga untuk yang lanjut lagi ke C22. Ini ada kotak basis yang terisi lagi pada baris kedua kolom kedua. Rumusnya sama. C22 untuk U ke I-nya tadi 2 juga ditambah V ke J. J-nya tadi 2 juga. Jadi rumusnya jadi C22 ditambah U22 ditambah V2. Nah, C22 itu nilainya kita udah tahu. C22 itu cost-nya dari baris kedua kolom kedua itu 10. Jadi kalian masukin aja 10. Setelah itu untuk U2-nya kita udah tahu belum? Udah tahu dari perhitungan sebelumnya. Kita tadi dapat angkanya 7. Jadi kalian tinggal input aja ke sini, 7. Setelah itu untuk yang V2 itu yang kita cari. Jadi V2 sama dengan 10 dikurang 7. Berarti dapatlah nilai 3. Jadi kalian tulis aja di sini V2 itu 3. Sama yang U2 tadi kalian bisa tulis di sini U2 sama dengan 7. Jadi di sini kalian buat VJ, dibuat UI, terus kalian tulis aja yang udah kalian dapat perhitungannya dari kita menghitung variabel basis. Oke, kita next lagi ke baris ketiga kolom kedua. Rumusnya masih sama, CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Maka kalau baris 3 kolom kedua, dia jadinya C32 sama dengan U3 ditambah V2. C32 kita udah tahu belum? Udah tahu nih, costnya 9 nilainya. Tinggal kalian input. Kemudian untuk U3 itu kalian udah tahu? Belum. Oke, itu yang saya cari. Berarti untuk V2-nya kita udah tahu dari perhitungan sebelumnya. V2-nya itu nilainya 3. Tinggal kalian input. Kemudian kita hitung matematika biasa, U3 sama dengan 9 dikurang 3. 3-nya pindah ruas, dapatlah nilai 6. Setelah itu kalian tulisin aja U3 ini di sini. U3 sama dengan 6. Lanjut lagi ke kotak yang terakhir buat perhitungan basis. Baris ketiga kolom ketiga, itu rumusnya berarti C33 sama dengan U3 ditambah V3. C33-nya kita udah tahu, costnya nilainya 10. Kemudian untuk U3-nya kita udah tahu dari perhitungan sebelumnya, itu dapat 6. Berarti V3-nya yang kita cari. Berarti V3 itu rumusnya 10 dikurang 6. Dapatlah nilai 4. Jadi terus kalian tulis aja di sini. Oke. Step pertama udah kita laluin. Kita udah dapet UI dan VJ dari perhitungan basis. Step kedua yang kalian lakukan adalah menghitung variabel non basis. Ini mirip sama yang kita lakuin di stepping stone, tapi rumusnya beda. Nah, jadi rumus untuk yang di variabel non basis di sini kita nggak lagi pakai alur muter jalur itu, kita nggak cari jalur lagi, tapi kita udah ada rumus, tinggal kita masukin. Oke, jadi untuk non basis itu rumusnya CIJ sama dengan cos IJ dikurang UI dikurang VJ. Nah, kotak-kotak yang non basis itu ada apa aja? Ada baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga,
baris kedua kolom ketiga, dan ada baris ketiga kolom pertama. Jadi kalian tinggal masukin aja sama. Ketika kalian cari yang ini, berarti dia baris pertama kolom ke 2. Rumusnya C12 untuk cos 12 dan U1 J-nya C-nya 2 jadi V2. Jadi kita tinggal masukin aja C12 itu nilainya berapa, cos 12 itu nilainya 5. Untuk U1 itu ingat lagi, itu ada aturannya, baku nilainya selalu 0. Jadi kalian masukin aja 0. Dan untuk V2-nya itu nilainya udah kita dapat dari perhitungan yang basis. V2 kita dapat nilai 3. Jadi kalian tinggal masukin aja V2-nya itu 3. Di sini kita udah dapat. Jadi tinggal kita hitung aja, 5 dikurang 0 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi untuk C12 itu bernilai 2. Makanya di sini ada 2. Kalau kalian mau rapi, tinggal bisa kalian buat kotak kayak gini untuk perhitungannya, terus kalian tulis 2. Oke, lanjut lagi ke baris ke-1 kolom ketiga. Nih, berarti C13 dikurang U-nya 1 dikurang V-nya 3. Untuk C13 itu kita udah tahu nilainya 6. U1 itu selalu bernilai 0. V3 kita udah dapat dari perhitungan. Ini V3-nya sama dengan 4. Jadi 6 dikurang 0 dikurang 4, 2. Oke, lanjut lagi ke non basis yang selanjutnya. Itu ada pada baris kedua kolom ketiga. Kalian tinggal masukin rumusnya. C23 sama dengan cos 23 dikurang U2 dikurang V3. Tinggal kalian hitung. 12 dikurang, ini 12 cosnya. U2 udah dapat dari perhitungan yang kita lakuin tadi. Ini U2 nilainya 7. Kemudian V3 udah dapat dari perhitungan juga. Kita dapat 4. Jadi tinggal kita kurangin. 12 dikurang 7 dikurang 4. Didapatlah nilai 1. Oke, last non basis itu ada di baris ke-3 kolom pertama. Baris ketiga kolom pertama, berarti rumusnya C31 sama dengan cos 31 dikurang U3 dikurang V1. Nah, ini sama dengan cos 31-nya berapa? 3. Terus U3-nya udah kita dapat dari perhitungan sebelumnya yang di basis 6. Kemudian untuk V1-nya kita juga udah dapat di perhitungan basis yaitu 8. Tinggal kita kurangin, 3 dikurang 6 dikurang 8. Dapatlah minus 11. Karena konsepnya agak mirip stepping stone sama modi. Jadi selama perhitungan non basisnya itu masih ada yang bernilai negatif, maka ini belum bisa disebut sebagai solusi optimal. Kita akan melakukan proses selanjutnya. Dengan cara kita mengubah dulu nilai yang ada di minus yang terbesar. Atau kalau ini kan cuma 1 minusnya, jadi yang di angka minus ini kita akan melakukan perubahan. Dengan cara yang sama di stepping stone. Jadi kalau buat kalian yang belum nonton secara detail stepping stone itu gimana stepnya, silahkan balik ke video sebelumnya. Oke, jadi kita langsung aja ngerubah yang di minus 11 ini. Jadi minus 11 ini kita ubah. Karena minus 11 ini berada pada baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga kolom pertama. Berarti tempat dia melompat pertama kali itu bernilai plus. Terus dia bisa lari kemana lagi? Oke, mungkin aku kesini dulu. Bisa balik ke kanannya. Balik ke atas. Balik ke kiri. Terus balik lagi ke sini. Oke, dia udah melakukan stepping stone. Jangan lupa dikasih tanda plus minus plus minus. Kemudian kalian lihat dia masuk dan keluar itu ada data yang mana? Di nilai yang 20 dan 30. Kita bandingin kedua nilai ini. 30 sama 20 yang lebih kecil yang mana? 20. Jadi kita akan mengurangkan dan menjumlahkan angka-angka ini. Angka-angka yang dilalui sama rutenya. Untuk melakukan perubahan nilai agar mendapatkan solusi optimal. Oke, jadi karena tadi 20 yang paling kecil, jadi kalau tandanya plus berarti ditambah 20, kalau tandanya minus dikurang 20. Ini 0 ditambah 20, 20, 20 dikurang 20, 0, 50 tambah 20, 70, 30 dikurang 20, 10. Kalau udah, kalian bisa lanjut, didapatkan nilai 10, 70, dan 20. Udah ada perubahan. Tentu dengan adanya perubahan ini akan merubah nilai di VJ, U, dan UI-nya.
Jadi kalian step selanjutnya adalah melakukan perhitungan kembali untuk UI dan VJ dengan rumus yang sama. Kalian masih menggunakan rumus CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Kalian lakuin lagi perhitungan yang sama kayak tadi. Buat di CIJ dan UI dan VJ itu masih sama. Rumusnya kalian cari V1, V2, V3-nya, terus kalian cari U1, U2, U3-nya. Setelah kalian melakukan perhitungan basis, setelah itu kalian tinggal menghitung perhitungan non-basisnya. Nah, jadi ini yang non-basis itu ada baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, baris kedua kolom ketiga, dan baris ketiga kolom kedua. Kalian hitung sama pakai rumus yang tadi juga, CIJ dikurang cos IJ dikurang UI dikurang VJ. Kalian lakukan perhitungan yang sama. Kalau masih terdapat minus, kalian lanjut lagi ke step selanjutnya. Tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa melakukan pertukaran nilai di nilai negatif yang terbesar. Kalau ada dua kayak gini, kalian ambil nilai dengan negatif terbesar. Jadi kalau ada minus 9 dan minus 10, berarti yang kalian lakukan perubahan itu pada yang minus 10, yaitu di baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga, berarti di sini. Nah, di sini kita lihat lagi nih alur dari stepping stone-nya. Ini bisanya kemana lompatnya? Oh, dari sini berarti dia ke bawah dong. Dari bawah dia lompat ke sini lagi, kemudian lompat ke sini, sama balik lagi ke sini. Nah, dari situ yang mana yang masuk dan yang keluar nilainya? Di sini yang masuk 10 kan, kemudian yang keluar itu 60. 10 sama 60, yang lebih kecil yang mana? 10. Oke, karena 10 lebih kecil, berarti semuanya akan dikurang dan ditambahkan dengan angka 10 sesuai dengan tandanya. Karena dimulai dari sini dia plus, ini minus, ini plus, ini minus. Berarti yang ini ditambah 10, ini dikurang 10, ini ditambah 10, ini dikurang 10. Setelah dijumlah dengan dikurangkan, maka didapatlah hasil ini 10, 50, 30, 0. Habis yang ini. Oke, setelah itu balik lagi dong. Ketika ini udah berubah, tentu UI dan VJ-nya juga berubah. Kalian lakukan perhitungan ulang untuk UI dan VJ-nya dengan rumus yang sama. Nih, dengan rumus yang sama kalian lakukan perhitungan ulang. Setelah dapat hitungan variabel basisnya, kalian bisa hitung untuk variabel non basisnya, yaitu pada baris pertama kolom pertama ya. Terus selanjutnya ini salah, cut. Oke, selanjutnya kalian lakukan perhitungan variabel non basisnya. Itu pada baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, baris kedua kolom pertama, dan baris ketiga kolom kedua. Kalau udah, kalian tinggal masukin pakai rumus yang tadi. Masih sama, aku nggak bakal jelasin lagi secara detail karena sama stepnya. Dan kalian lihat lagi aja kalau hasilnya selama masih ada minus, proses masih akan terus berlanjut. Sebelum berlanjut, kalian silakan lakukan perpindahan tempat dulu dengan metode stepping stone. Jadi di sini kita lihat lagi, oh ada dua nih minusnya, minus 8 dan minus 9. Yang mana lebih gede? Dia diambil dengan minus terbesar, yaitu C13. Berarti pada baris pertama kolom ketiga kita lakukan perubahan di sini. Oke, kita lihat baris pertama kolom ketiga ini stepping stone-nya gimana? Dari sini lompat ke bawah, lompat ke ujungnya, balik lagi ke situ. Berarti nilai yang masuk dan yang keluar berapa? Ini masuknya keluarnya 50, masuknya 120. Bandingin dua nilai ini. 120 sama 50. Yang mana yang lebih kecil? 50. Berarti angka-angka yang dilewati sama alur lompatan tadi bakal dikurang dan ditambahkan dengan nilai 50. Berarti bisa kita tulis kayak gini. Berarti ini bakal ditambah 50, ini dikurang 50, ini ditambah 50, dan dikurang 50. Dapatlah nilai seperti ini. 50, ini habis, ini jadi 80, ini jadi 70. Oke. Karena udah ada perubahan, apakah stop sampai di sini? Enggak, karena tadi nilainya minus, berarti kalian akan melanjutkan ke step selanjutnya. Tetap kita hitung ulang lagi. Kalian hitung ulang lagi untuk UI dan VJ-nya. UI dan VJ-nya masih dengan rumus yang sama, yaitu CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Setelah itu, setelah kalian dapat nilai-nilai dari VJ dan UI-nya, kalian bisa melakukan perhitungan variabel non-basisnya pada kotak pertama, baris pertama kolom kedua, terus baris kedua kolom pertama, terus baris ketiga kolom kedua, dan baris ketiga kolom ketiga. Setelah kalian hitung,
itu pakai rumus yang ini. CIJ sama dengan cos IJ dikurang UI dikurang VJ. Setelah kalian hitung dan hasilnya nggak ada lagi yang minus, maka kalian bisa stop sampai di situ dan kita bisa tarik kesimpulan bahwa ini adalah solusi optimal dari metode distribusi yang kita cari. Oke, mungkin itu aja penjelasan tentang MODI. Kalau seandainya ada yang masih dibingungin, silahkan tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa share ini ke teman-teman kalian yang ngebutuhin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep learning.